Saya juga minta kepada para menteri dan kepala lembaga mengawasi area-area yang rawan serta membuka celah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai implementasi pelaksanaan. Saya ingin praktek-praktek seperti proyek yang sudah diizinkan pengembangan harga atau markup, praktek suap kepada pihak terkait, modus kong kali kong dengan vendor, lelang fiktif dengan manipulasi dokumen, dan pemenang pengadaan tidak boleh terjadi lagi. Penyimpangan itu terjadi seringkali dengan membuat sebuah sistem pengadaan misalnya yang langka. Misalnya pengadaannya hanya suppliernya hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Ini kan sangat-sangat mudah dibaca, Bung Firdaus. Tapi kejadian ini berulang terjadi di Indonesia bahwa itu dipakai, misalnya di pengadaan-pengadaan yang terjadi saat ini di Menko Info juga itu dipakai ya, teknik-teknik itu. Dan juga sering banget dipakai misalnya dalam pengadaan-pengadaan software yang nggak bisa dihitung kan harganya. Tapi kalau pengadaan sipil misalnya, itu kan sangat jelas ya kelihatan ya. Per kubiknya berapa segala macam. Nah, ini pola-pola ini berkembang di Indonesia, artinya orang terus mencari cara bagaimana mengambil keuntungan besar dalam pengadaan-pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Modus, bahkan kalau kita berkaca dari kasus contoh untuk dugaan korupsi BTS yang melibatkan Menkominfo ya, kan memang dibuat seolah-olah ini spesifik, agak teknis, agak unik sehingga vendornya hanya terbatas. Kemudian juga kalau kita detailkan lagi nanti barang-barangnya harus dalam merek tertentu gitu. Kemudian modelnya begini sehingga modus dalam prosesnya itu mengarahkan pada satu produk atau satu vendor itu semakin kelihatan gitu. Bahkan kalau dilihat dalam konteks lokasi gitu atau daerah penerimanya, kita juga menemukan ya orang melihat ya karena dari tadi kelemahan pengawasan, kelemahan dari mungkin tidak ada media di sana, tidak ada masyarakat karena BTS-nya di atas gunung, ya udah kita manipulasi aja gitu ya. Seharusnya kedalaman tiangnya sekian kita kurangi, seharusnya besinya yang begini kita kurangi. Jadi modus-modus seperti itu yang banyak digunakan begitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi modusnya betul ya, Bung. Jadi kita bisa berkaca dari hasil pemeriksaan BPK lah. Nah, kebetulan BPK ini saya ambil satu modus yang memang langsung berimplikasi kepada kerugian keuangan negara gitu ya. Dari banyak temuan-temuan klasifikasi temuan BPK. Nah, kita coba lihat temuan-temuan terkait dari hasil audit laporan keuangan pemerintah ya. Dari audit laporan keuangan kementerian lembaga, Bu Meldi. Jadi hampir 90 kementerian lembaga itu diaudit setiap tahun mandatori oleh BPK gitu ya. Selain audit kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, mereka yang wajib itu adalah audit pemeriksaan laporan keuangan, terutama pada audit semester 1 ya. Nah, dari data ini kita coba olah temuan-temuan pelanggaran peraturan yang berimplikasi kepada kerugian keuangan. Gitu. Saya coba tabulasi ya pada seluruh kementerian lembaga, ada sekitar hampir 2.400 temuan terkait kerugian negara. Jadi baru satu unsur ya Bung Meldi ya, kerugiannya. Gitu ya. Jadi pelanggaran peraturan yang berimplikasi kepada kerugiannya. Nah kemudian kalau kita lihat dari dampak-dampak pelanggaran itu gitu ya, modusnya kira-kira apa yang menyebabkan kerugiannya. Pertama kita bicara dalam PBJ dari sisi persentase kasus ya, yang terbanyak itu sekitar 24% kasusnya Bung Meldi, itu terjadi dengan modus ya kekurangan volume pekerjaan atau barang. Sama ya, jadi kalau kita lihat barangnya seharusnya 10, tapi yang diberikan hanya 7 atau 8. Atau misalnya volumenya sekian kubik, ya karena dia tertutup di bawah tanah gitu ya, galiannya mesti 1 meter ke bawah, dibuat hanya setengah meter misalnya. Jadi modus-modus kekurangan volume gitu. Jadi itu 23%, ya 23% lebih gitu. Nah rata-rata nilai kerugiannya itu lumayan, hampir 1,2 miliar. Ini sekali lagi untuk temuan di audit laporan keuangan. Jadi modus pertama itu banyak dengan cara mengurangi volume. Jadi yang sudah dalam skema kontrak atau KAK-nya dikurangin. Nah modus kedua gitu ya, jadi di samping tadi sudah ada kontrak spesifikasinya, nah kadang-kadang juga entah itu karena kealpaan atau sengaja antara pengguna gitu ya, antara satker kah atau pengguna barang dan jasa, itu memberikan pembayaran yang lebih dari seharusnya. Jadi modus kedua itu kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa Bung Medi
gitu. Jadi seharusnya itu sudah ada dalam skema. Nah, contoh yang tadi yang menarik ya, kalau kita untuk belanja-belanja software atau IT ya, kita beli laptop misalnya, gitu. Harganya 15 atau 10 juta. Tetapi kemudian ada lagi perintilannya. Harga untuk memori, gitu ya, ditambah lagi. Harga untuk speaker, padahal itu sudah embedded atau include dalam laptopnya sendiri, gitu. Nah, itu kemudian dibayarkan, dan itu kalau di dalam temuan BPK menjadi kelebihan pembayaran. Jadi, sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibayarkan lagi, karena itu sudah ada dalam paket yang seharusnya, tapi dibayarkan lagi. Nah, itu persentase modus seperti ini 23%. Nah, kemudian yang berikutnya belanja tidak sesuai ketentuan atau melebihi ketentuan. Jadi, kalau kita lihat ya, ini sebenarnya pola yang umum ya, dan ini banyak dilatar belakangi oleh mekanisme diskresi atau kewenangan pimpinan. Jadi kalau kita ingat dalam video-video sebelumnya di kanal scan ini, kita lihat, kan kita salah satu kekurangannya dalam terutama beberapa tahun terakhir adalah diskresi kewenangan. Nah, diskresi itu implikasinya artinya banyak belanja-belanja yang dikeluarkan itu tidak ada aturannya sebelumnya, tidak ada dokumennya. Gitu. Jadi diskresi yang mengakibatkan belanja yang lebih besar dari seharusnya. Gitu. Nah, kemudian untuk berikutnya misalnya ada perjalanan dinas Bung Meldi, ini juga terkait ASN ya, jadi ada sekitar 11,4%. Jadi teman-teman yang modus yang melakukan manipulasi baik itu perjalanan dinas ganda atau melebihi standar satuan biayanya. Itu persentase kasusnya 11,4 begitu. Kemudian juga yang agak sama misalnya ada pembayaran honorarium ganda, baik itu kepada ASN-nya, ada uang tunjangan atau segala macam, atau kepada rekanan. Itu 9,7% gitu. Nah, itu kurang lebih kalau kita lihat sebagai modus-modus ya. Jadi kalau kita mau coba detailkan lagi gitu, di samping banyak modus yang lain, sebenarnya modusnya ya klasik saja. Dari zaman dulu ya begitu-gitu. Orang mencuri spek gitu ya, orang melakukan pembayaran yang lebih gitu ya, atau belanja yang tidak diperlukan tapi dibelanjakan, atau ASN misalnya ada perjalanan dinas ganda atau pertanggungjawaban ganda. Jadi kalau mau kita coba akumulasikan sebagai sebuah sebuah kerugian keuangan negara, nilainya besar Bung Meldi. Karena sekali lagi ini hanya cerminan dari audit laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu tidak secara spesifik mencari kerugian keuangan negara. Dia hanya melihat penyajian laporan keuangan apakah memenuhi standar atau tidak gitu. Jadi dengan modus-modus ini sebenarnya kita punya peta risiko, dan ini biasanya oleh BPK dilanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih agresif, pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih detail, entah itu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan investigatif. Jadi ya, tapi sekali lagi kalau kita bicara modus kurang lebih begitu. Itu modusnya tidak bergeser hanya itu saja, dan sayangnya ya kita mengulang lagi. Iya, Bung Firdaus. Jadi sebenarnya pengusaha ini harus kita dorong jangan mencari rentenya di pemerintah. Dia harus kreatif, bikin sesuatu yang bersifat di luar pemerintah gitu ya. Dia bikin inovasi atau nilai tambah apa dan segala macam, dan dia bermain di pasar yang terbuka gitu ya. Jadi kan ini yang harus kita dorong kepada para swasta atau orang yang ada di Kadin, HIPMI gitu ya, sebagai rekanan-rekanan pemerintah ini yang kita dorong mereka untuk lebih ke swasta murni gitu Bung Firdaus ya. Iya memang ya, jadi sekali lagi kalau kita katakan ya, masa sih semuanya berebut mengambil kue dari pemerintah, mengenai barang dan jasa pemerintah. Ya betul, faktanya begitu. Kita tidak banyak compete di luar, di swasta atau sektor-sektor baru, inovasi baru gitu ya, sehingga itu akan lebih jauh mengembangkan ekonomi. Jadi kalau kita ingat di materi video kita yang terdahulu, kita bicara pengentasan kemiskinan. Nah, kalau kita bicara pengentasan kemiskinan, tapi sumber-sumber produktif yang masih itu-itu saja, ya kita tidak akan berkembang. Ya, kita harus mendorong ya pengusaha atau entrepreneur atau wirausaha mengambil ceruk-ceruk yang lain. Nah, sektor-sektor pemerintah berikanlah kepada vendor-vendor memang memiliki kualifikasi atau ya kompetensi yang baik begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Bung Meldi, jadi kalau kita ingat dalam materi kita yang di awal-awal sekali di kanal scan ya, kita membangun pemilu, kemudian bahwa PBJ merupakan salah satu mekanisme pembayaran kembali investasi-investasi politik atau investasi-investasi pemilu Bung Meldi. Jadi jangan heran ketika misalnya seorang pejabat yang di awal kampanye atau dukungannya dibantu oleh pihak ketiga atau tertentu gitu ya, kemudian ada perjanjiannya, nanti gue dapat ya dari APBD, dari proyek APBD gitu ya. Nah, ketika dia terpilih, maka yang dikorbankan salah satunya APBD atau APBN ya, kementerian lembaga.
Nah, sayangnya teman-teman yang masuk ke sini kan tanpa kualifikasi, tanpa kompetensi, bahkan memang niatnya bukan untuk membangun sesuatu yang berkualitas, tapi memang hanya untuk mengambil ceruknya saja. Jadi kenapa itu dilakukan? Ya dulu kan saya mendukung dia menjadi bupati, menjadi apa, menjadi pejabat ini, gitu ya, sehingga saya mendapatkan bagian dari kue APBD dalam skema PBJ. Nah, PBJ-nya saya laksanakan ala kadarnya saja, gitu, pasti aman kok, dapat untungnya besar. Sebagian dari untung itu kan sudah saya investasikan sebagai pencalonan dia, gitu. Jadi itu yang menurut saya juga harus diperhatikan, gitu. Artinya kita tidak menjadikan anggaran pemerintah pusat, kementerian lembaga atau APBD sebagai ajang pembayaran kembali ya dari skema-skema investasi politik. Boleh saja itu sebagai pembayaran kembali, tetapi dengan syarat apakah dia juga memiliki kualifikasi atau mutu yang sama. Gitu. Karena sekali lagi ASN atau aparatur negara atau pemimpin kita pilih kan untuk meningkatkan pelayanan gitu. Nah, kalau yang dipilih adalah vendor atau penyedia pelayanan yang buruk, yang busuk, ya artinya publik yang dirugikan, kita yang dirugikan. Suara kita yang tidak ada gunanya nanti. Begitu, Bung Meldi. Bung Firdaus, terima kasih. Sama-sama, Bung Meldi. Terima kasih. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.